Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nurdin. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Tentukan Cara Anda untuk Sukses. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, sejenak dengan diri pribadi, mengembangkan dan meningkatkan efektivitasnya. Nilai dan tujuan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kehidupan ini dengan sia-sia, sebagaimana Ia tidak menciptakan manusia di atas permukaan bumi ini tanpa tujuan. Bagaimana menyusun tujuan? Tujuan hidup manusia terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, tujuan jangka panjang, global dan berkesinambungan, biasa disebut dengan tujuan strategi. Yang kedua, tujuan jangka pendek, parsial dan bertahap atau sementara, biasa disebut dengan tujuan teknis. Beberapa poin pemikiran tersebut antara lain: jangan membiasakan diri melakukan aktivitas yang tidak didasari oleh tujuan. Yang kedua, pada saat menentukan sasaran, Anda harus memperhatikan terlebih dahulu fasilitas yang tersedia. Yang ketiga, tujuan yang ingin diraih hendaknya disesuaikan dengan waktu yang cukup untuk merealisasikan keinginan tersebut. Yang keempat, sasaran yang ingin diraih harus terlandaskan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sasaran yang ingin dicapai hendaknya terdefinisikan dengan jelas, tidak kabur atau samar-samar. Yang keenam, syarat lain yang menentukan keberhasilan sebuah tujuan ialah membuat program kerja. Yang ketujuh, setelah membuat program kerja, menyiapkan segala kebutuhan dan menetapkan waktu pelaksanaan. Kedelapan, sasaran yang ingin Anda capai hendaknya merupakan kebutuhan dan menjadi prioritas utama dari aktivitas lain yang dilakukan. Kesembilan, bila Anda telah menetapkan sasaran umum dan segala persyaratan yang disebutkan di atas, maka Anda harus membagi sasaran umum ke dalam beberapa sasaran tahapan yang lebih kecil. Yang terakhir yaitu bagian lain dari unsur keberhasilan meraih tujuan ialah hendaknya usaha yang sedang dilakukan tersebut tetap dirahasiakan. Selanjutnya yaitu mengatur hidup adalah syarat kesuksesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam raya dengan sistem yang sangat teliti dan akurat. Tidak ada sedikit pun kelengahan atau keraguan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Selanjutnya yaitu beberapa sebab ketidakteraturan hidup. Yang pertama yaitu menganggap enteng yang tersedia dan menghabiskannya pada aktivitas yang tidak berguna. Yang kedua, tidak mampu membedakan antara perkara yang penting dan sepele. Yang ketiga, tidak tepat waktu dalam melakukan pekerjaan yang telah direncanakan. Yang keempat, tidak menyempurnakan pekerjaan. Yang kelima, kebiasaan mengulang sebuah pekerjaan lebih dari satu. Yang selanjutnya, pekerjaan yang dilakukan berjalan secara teratur dan tidak tertib. Yang terakhir, melaksanakan pekerjaan secara spontanitas dan tanpa perencanaan yang matang sebelum direalisasikan dengan standar waktu yang cukup. Oke, selanjutnya masuk ke bab kedua yaitu menguasai diri dan membangun kepercayaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian Anda, yaitu adalah yang pertama, faktor personal. Faktor ini sangat berpengaruh bagi kepribadian seseorang. Yang kedua, faktor materi, seperti harta, kendaraan, tempat tinggal, perpustakaan, konsumsi harian, olahraga, dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu faktor kemanusiaan. Maksudnya adalah jalinan hubungan dengan orang lain seperti pernikahan, hubungan dengan kerabat, sahabat orang lain, sahabat, teman kerja, tetangga yang memiliki status sosial, hubungan yang dijalin dalam perjalanan atau ke pasar dan sebagainya. Terus yang keempat, terjadinya peristiwa besar. Misalnya mengidap penyakit, tabrakan mobil, goncangan sosial, peperangan, krisis ekonomi, peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu bagaimana cara menguasai diri sendiri. Bila seseorang bersungguh-sungguh dengan segenap jiwa, maka tak akan sulit baginya untuk membersihkan karakter buruk dalam hati dan menggantinya dengan karakter dan kepribadian terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan siapa yang dipelihara dari kekiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." Selanjutnya, bagaimana meminimalisasi kekurangan diri. Itu yang pertama, manfaatkan waktu yang cukup untuk tidur tapi jangan berlebihan. Yang kedua, bangunlah secepatnya dan hindari berbaring lama di atas kasur. Yang ketiga, berusahalah agar Anda tidak terlambat sholat subuh. Yang keempat, jangan lupa membaca doa di waktu pagi karena itu adalah kunci kebahagiaan Anda hari itu. Selanjutnya, rencanakan program kegiatan Anda hari itu dengan tenang. Dan berikutnya yaitu usahakan agar program Anda beraneka ragam dan sebaiknya ada program menyenangkan. Selanjutnya, berangkatlah untuk melaksanakan program Anda dan mulailah dengan doa keluar rumah. Selanjutnya yaitu senyumlah kepada kawan dan teman-teman yang Anda temui hari itu. Yang selanjutnya, perhatikanlah agar pekerjaan Anda tetap terlaksana secara berurutan. Selanjutnya yaitu bila engkau kembali ke rumah, maka bercandalah dengan anggota keluarga. Selanjutnya, sisihkan waktu Anda untuk beristirahat atau berwisata walaupun singkat. Yang terakhir, terlibatlah dengan para tetangga, kawan, dan kerabat Anda dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Itu kita masuk ke bab berikutnya, memori dan bacaan. Otak merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang paling menakjubkan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Sebab di organ tubuh inilah banyak bagian yang saling terpisah dan berbeda di dalamnya. Ada beberapa poin yang dapat kita bicarakan tentang kesehatan fisik antara lain yaitu yang pertama, kaidah umum kesehatan pribadi. Yang kedua, makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebar dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternakmu. Terus yang ketiga yaitu tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Yang keempat yaitu olahraga. Sarana terbaik untuk menjaga kebugaran tubuh Anda agar tetap prima dan mampu memikul beban berat kehidupan itu di samping mengonsumsi makanan bergizi dan tidur yang cukup. Selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya yaitu komunikasi Anda dan orang lain. Komunikasi dengan orang lain dan usaha mempengaruhinya. Kata komunikasi merupakan terminologi yang sangat dikenal oleh para pakar manajemen dan sosiologi. Secara etimologi ialah tradisi yang menjadi sarana terbaik dalam menyampaikan informasi, kehendak, perasaan, dan pemikiran kepada orang lain. Elemen pokok dalam komunikasi. Yang pertama, orang yang menyampaikan misi atau tujuan. Yang kedua, penerima. Yang ketiga, misi atau tujuan yang disampaikan. Tahapan komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adanya keinginan dan motivasi bagi si pembawa misi yang menjadi sumber misi itu sendiri. Yang kedua, menentukan susunan kalimat yang akan disampaikan. Yang ketiga, mengimplementasikan misi yang telah dirancang. Selanjutnya,
bab berikutnya yaitu membangun hubungan dengan orang lain. Kaidah penting yang patut diikuti dalam proses pembangunan hubungan dengan orang lain diantaranya, yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Ia akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia lainnya. Yang kedua, hasil penelitian sebagian pakar ilmu jiwa mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai tipe yang berbeda. Yang ketiga, tempatkan diri Anda di tengah orang lain lalu dengarkan ucapan mereka yang disenangi. Yang keempat, senyumlah selalu, khususnya pada situasi yang sulit dan mengkhawatirkan. Selanjutnya, pertahankan ketenangan jiwa dan tahan emosi saat sedang marah. Selanjutnya, letakkan dalam pikiran Anda selalu perasaan orang lain. Selanjutnya yaitu, apabila situasi saat itu tidak cocok untuk membicarakan tema apapun, maka sebaiknya Anda menunda pembicaraan tersebut pada waktu lain dan saat yang tepat. Yang selanjutnya, selingi pembicaraan Anda dengan humor. Selanjutnya itu hadiah yang indah walaupun murah dan segera membantu orang lain walau bantuan itu kecil nilainya. Selanjutnya, menyebarkan salam dan menjawab dengan yang lebih baik adalah kunci pembuka hati. Yang selanjutnya, menepati janji dan jujur dalam pembicaraan akan membuat orang lain mencintai Anda. Selanjutnya yaitu bersifat dermawan dengan harta yang dimiliki walaupun sedikit. Yang terakhir, pilihlah kalimat terbaik yang hendak Anda ucapkan khususnya pada pertemuan pertama. Ini selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya. Apakah Anda berusaha sukses dalam pekerjaan? Syarat sukses dalam tugas. Yang pertama, yakinkan diri bahwa Anda telah menyatu dengan tugas yang dikerjakan. Yang kedua, skill dan keahlian dalam sebuah pekerjaan merupakan kebutuhan yang telah dimiliki oleh pekerjaan walau berada dalam standar minimal. Yang ketiga, ambillah pengalaman dari para senior Anda dalam pekerjaan itu. Yang keempat, mintalah saran dan nasihat dari atasan Anda apabila ada masalah yang menghadang. Selanjutnya, hendaknya Anda juga mempunyai jadwal pertemuan rutin dengan para karyawan, bawahan, atau dengan kawan-kawan. Selanjutnya, klasifikasi jenis pekerjaan Anda kemudian bagi dalam beberapa hari. Selanjutnya yaitu, para pakar manajemen mengatakan bahwa ketelitian dalam pekerjaan memperhatikan detail masalah dan mengontrol pekerjaan. Yang terakhir yaitu, jadilah tauladan di tengah para sesama karyawan yang bekerja bersama Anda. Selanjutnya, mendelegasi pekerjaan. Manajer yang sukses adalah yang mampu membentuk sebuah teamwork yang efektif lalu meniupkan ke dalam diri mereka semangat kompetensi, berkorban, dan semangat kontribusi. Selanjutnya, bab selanjutnya yaitu manajemen. Apakah manajemen itu? Manajemen adalah strategi yang diikuti dengan aplikasi melalui pemanfaatan seluruh fasilitas yang dimiliki. Jenis manajemen. Jenis manajemen yaitu yang pertama, manajemen tata tertib, yaitu manajemen yang berlebihan dalam menerapkan aturan dan tata tertib lembaga atau perusahaan tanpa memperhatikan konsekuensi yang ditimbulkan. Kedua, manajemen reaksi, yaitu manajemen yang selalu menanti dan menganggap apa yang dilakukan oleh orang lain. Setelah itu, ia lalu beraksi terhadap apa yang telah terjadi. Yang ketiga, manajemen konflik, yaitu manajemen yang khusus menghadapi masalah dan konflik yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga pada saat-saat tertentu. Yang keempat, manajemen pesona kepribadian, yaitu manajemen yang tegak di atas pesona, daya tarik, dan kekuasaan pemimpinannya. Yang kelima, manajemen pasrah, yaitu manajemen yang selalu mundur dalam memperjuangkan hak-haknya, rela apa yang terjadi, takut menghadapi masalah, dan selalu khawatir meminta kerelaan orang lain. Yang keenam, manajemen berita gembira, yaitu manajemen yang selalu mengada-ngada membesar-besarkan berita gembira dan hasil yang diperoleh kepada para karyawan atau lembaga. Yang ketujuh, manajemen pendelegasian total, yaitu manajemen yang dijalankan berdasarkan pada penyerahan kendali masalah dan setiap urusan secara mutlak pada karyawan tanpa melakukan pengawasan dan evaluasi.
Kedelapan, pengawasan manajemen partisipasi, yaitu manajemen yang terdiri di atas keterlibatan seorang direktur dan karyawan dalam memikul tanggung jawab pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. 9. Manajemen tujuan, yaitu manajemen yang dilakukan secara transparan dalam menyampaikan tujuan dan sasaran kepada seluruh karyawan. Selanjutnya yaitu mengembangkan pekerjaan atau membangun visi. Definisi tentang masa depan. Visi adalah perkembangan yang terjadi secara berkesinambungan terhadap tujuan-tujuan dalam rangka mencapai tujuan utama yang komprehensif. Oke, baiklah, itu adalah merupakan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.